Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Ahmad Jihan di Journal of Introvert. Oke teman-teman, jadi hari ini aku pengen ngobrolin tentang MBTI. Itu sebuah alat tes psikologi yang kalau teman-teman nggak tahu, jadi alat tes itu biasanya akan memberikan hasil dalam berupa 4 jumlah huruf. Ya, ada itu INFJ, kemudian ISTJ, ENFP, INTP, dan lain sebagainya. Kenapa aku pengen ngebahas ini dari sekian banyak alat tes psikologi? Karena menurutku ini salah satu alat tes psikologi yang begitu menarik untuk aku bahas. Dan karena juga dari alat tes ini aku banyak belajar untuk bisa mengembangkan personalitiku untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Terutama dalam hal aku berinteraksi secara sosial, kemudian dan bagaimana aku dalam bekerja. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang aku pengen sampaikan terkait fakta-fakta tentang MBTI tadi, ada baiknya kita sedikit membahas tentang sejarah bagaimana sih tes MBTI ini bisa berkembang dan bagaimana awal mulanya ini bisa berkembang dan bisa terus digunakan sampai saat ini. Oke, jadi MBTI ini ya, atau kepanjangannya adalah Myers-Briggs Type Indicator, itu dikembangkan oleh oleh ibu dan anak ya, namanya Catherine Cook Bridge dan Isabel Myers-Briggs pada tahun 1940. Itu pertama kali ketika berusaha dikembangkannya. Catherine sendiri ya, dia ibunya Isabel, dia pertama kali melakukan research terkait personality itu pada tahun 1917 yang kemudian Jung itu mempublikasikan hasil penelitian dia terkait personality dengan judul Psychological Types pada tahun 1921 di Jerman dan kemudian mendapatkan translate dalam bentuk bahasa Inggrisnya pada tahun 1923 yang kemudian Catherine dan Isabel menjadikan teori Jung ini sebagai dasar atau landasan untuk pengembangan MBTI tadi. Nah, seperti yang udah ada sedikit ku sampaikan tadi, untuk MBTI sendiri ini itu pertama kali disusun atau berusaha dibentuk oleh Catherine Cook Bridge dan Isabel Myers-Briggs pada tahun 1940, itu pada awal-awal masa Perang Dunia Kedua. Yang kemudian pada tahun 1944 itu pertama kali handbooknya itu dipublish dengan judul Bridge Myers Type Indicator Handbook. Jadi itu buku yang menjelaskan terkait hasil penelitian mereka tentang preferensi personality seperti apa, intinya tentang pengetahuan tentang kepribadian. Dan kemudian pada tahun 1956 berubah nama menjadi Myers-Briggs Type Indicator. Bentuk alat tes psikologi itu sendiri dipublish pada tahun 1962 oleh Educational Testing Service. Nah, jadi tadi sedikit perjalanan singkat tentang sejarah MBTI ya. Nah, sekarang masuk ke beberapa fakta yang perlu kita ketahui terkait dengan perkembangan atau pengembangan alat tes psikologi ini, MBTI tadi ya. Yang pertama nih, yang menurutku menarik juga. Nah, untuk yang fakta pertama ini ya, Bridge dan Myers itu mereka sama sekali tidak memiliki dasar keilmuan psikologi, tidak melalui pendidikan formal dalam psikologi yang menjadi dasar mereka menyusun MBTI. Jadi mereka betul-betul secara otodidak, terutama di ranah psikometri yang menjadi ranah pembelajaran mereka secara mandiri. Nah, kemudian berikut fakta yang kedua, Isabel Myers-Briggs dia kemudian belajar terkait konstruksi alat tes, kemudian scoringnya, validasi sampai statistik kepada Edward N. Hay, seorang pebisnis dari Philadelphia, Amerika. Dan itu menjadi salah satu ilmu juga yang digunakan nanti dalam pengembangan alat tes MBTI. Pada tahun 1940 ya, atau sekitar masa awal Perang Dunia Kedua, tujuan daripada pembuatan MBTI ini ya, dengan harapan dari Bridge dan Myers, dengan adanya pengetahuan tentang kepribadian dan preferensi kepribadian, itu bisa membantu para wanita pada saat itu untuk bisa terjun ke dunia industri dan menemukan pekerjaan yang nyaman, kemudian cocok dan efektif untuk mereka lakukan. Hingga pada aplikasinya hal tersebut digunakan bahkan sampai di dunia modern untuk menjadi salah satu alat tes untuk rekrutmen karyawan di perusahaan-perusahaan. Ya, itu dulu untuk video kali ini. See you on the next video. Bye.